Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kita kali ini, terkhususnya di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebagaimana minggu lalu kita sudah membahas tentang bab 6, negara, hukum, dan hak asasi manusia. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan subbab materi bab 6 ini dengan fokus kepada hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM. Di sini saya membahas beberapa pengertian HAM. Yang pertama, bahwa HAM itu adalah hak yang dibawa manusia sejak ia lahir dan melekat pada manusia tersebut. Tidak ada satu orang ataupun lembaga, termasuk lembaga negara, yang dapat menarik hak tersebut. Pengertian kedua, bahwa HAM itu merupakan hak-hak yang bersifat melekat, yang secara alamiah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak-hak tersebut. Nah, salah satu pakar yang saya ambil, menurut Profesor Fatmo Wahyono, bahwa HAM itu adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Nah, lanjut kita ke sejarah HAM dulu. HAM itu muncul sebagai jawaban dari banyaknya penindasan manusia oleh penguasa yang tirani, sehingga tumbuhlah kesadaran akan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan HAM yang universal dihasilkan setelah pasca Perang Dunia Kedua. Majelis Umum PBB menyetujui Deklarasi Universal HAM pada tanggal 10 November 1948. Munculnya deklarasi HAM karena banyaknya kejadian di luar pri kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa manusia dalam jumlah yang besar. HAM tradisional dimulai dari beberapa karya tulis, statuta, dan berbagai dokumen bersejarah yang memuat pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan HAM modern dimulai dengan disepakatinya suatu dokumen internasional mengenai hak asasi manusia, yaitu Universal Declaration of Human Rights. Lanjut kita ke tujuan hak asasi manusia, yaitu mempertahankan hak-hak dasar manusia yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia sebagai individu sejak lahir hingga meninggal atau mati. Nah, lanjut kita ke jenis HAM, yaitu yang pertama, jadi hak asasi manusia itu ada 4 jenis. Yang pertama, hak dasar. Nah, contohnya yaitu hak untuk hidup, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk memiliki sesuatu secara halal. Yang kedua, HAM politik. Contohnya, hak berserikat dan berkumpul, hak mengemukakan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih. Nah, itu semua termasuk ke dalam HAM politik. Lanjut kita ke HAM sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Contohnya, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan informasi. Lanjut kita ke jenis HAM yang keempat, yaitu hak untuk membangun, yaitu hak asasi bagi suatu negara untuk membangun negaranya tanpa campur tangan dari negara lain atau negara asing. Kedudukan hukum dari HAM yaitu dorongan moral. Konvensi HAM yaitu mengikat menurut internasional, sedangkan mengikat secara nasional merupakan bagian dari hukum nasional. Nah, lanjut kita ke hakikat hak asasi manusia. Nah, hakikat HAM yaitu yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik,
asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Nah, kita ke prinsip hak asasi manusia. Nah, prinsipnya ada 3. Yang pertama yaitu kesetaraan. Nah, yang mana yang dimaksud dengan kesetaraan? Yang pertama adalah non-diskriminasi. Yang kedua, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses pada sumber daya publik. Yang terakhir adalah partisipasi. Nah, sedangkan harkat dan martabat terdiri dari kebebasan untuk memilih, dan otonomi. Nah, otonomi di sini maksudnya kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Nah, lanjut kita ke prinsip yang ketiga yaitu kemanusiaan. Terdiri dari penghormatan pada hak orang lain, saling menghormati, dan solidaritas. Nah, solidaritas ini merupakan sifat yang berhubungan dengan satu rasa, senasib, dan perasaan setia kawan. Lanjut kita ke perkembangan pemikiran HAM. Nah, ada 4 generasi. Yang pertama itu berpusat terhadap hal-hal politik dan hukum, disebabkan oleh dampak dari Perang Dunia Kedua dan adanya keinginan negara-negara merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru, hak untuk hidup, tidak disiksa, dijadikan budak, tidak ditahan, fair trial, dan lain-lain. Generasi kedua, pengisian kemerdekaan berarti pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pengertian HAM harus mengacu kepada bidang-bidang tersebut. Sedangkan generasi ketiga, ketidakseimbangan perkembangan HAM melahirkan kesatuan hak sosial, ekonomi, politik, dan hukum dalam hak pembangunan atau disebut dengan development rights. Lanjut ke generasi yang terakhir yaitu generasi keempat. Generasi ini lahir akibat besarnya peran negara dalam proses pembangunan ekonomi dan mengutamakan hak-hak rakyat. Ini dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983. Dilahirkanlah Declaration of the Basic Rights of Asia People and Government, sehingga urusan HAM bukan lagi menjadi urusan perorangan, tetapi sudah merupakan tugas negara. Lanjut, sebagai negara yang berdasar atas hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya harus berlandaskan kepada aspek yuridis atau disebut dengan aspek hukum. Yang pertama, HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa pendapat yang berbeda dari para tokoh pejuang bangsa. Nah, yang pertama, ini yang tidak menyetujui HAM dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tokohnya antara lain yaitu yang pertama, Insinyur Soekarno. Dia menentang dimasukkannya HAM dalam undang-undang karena HAM berdasarkan individualisme yang harus dihilangkan atau ditiadakan. Sedangkan yang kedua, menurut Supomo, HAM itu bersifat individualisme sehingga bertentangan dengan paham negara kekeluargaan. Nah, lanjut kita sekarang ke pendapat yang menyetujui HAM dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain yang pertama, ada Dr. Andes Muhammad Hatta bahwa HAM perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negara. Pendapat yang kedua adalah Muhammad Yamin menyatakan bahwa HAM perlu dimuat ke dalam Undang-Undang 1945 sebagai perlindungan kemerdekaan terhadap warga negara. Nah, jadi dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen
ternyata keberadaan hak asasi manusia ini di Indonesia didukung oleh aspek-aspek yuridis konstitusional yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selain HAM, setiap manusia mempunyai kewajiban dasar terhadap manusia yang lain, masyarakat bangsa, dan negara. Nah, kita ke yang kedua, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai dasar hak asasi manusia, undang-undang tersendiri tentang HAM. Jadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, HAM menurut undang-undang ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak yang terdapat dalam undang-undang ini ada beberapa, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, serta hak mengembangkan diri, dan lain-lain. Arti kewajiban dasar undang-undang ini adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Nah, kita ke HAM dan hukum. Jadi hubungan HAM dengan hukum itu di HAM modern dituangkan dalam bentuk instrumen atau dokumen hukum yang diakui baik secara nasional maupun secara internasional. Perlindungan terhadap HAM tersebut di masyarakat sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis seperti Indonesia. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan. Karenanya itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang kita sebut sebagai negara hukum, contohnya Indonesia. Lanjut kita ke kedudukan HAM dan dalam hukum. Kedudukan hukum dari HAM dapat berupa yang pertama dorongan moral, deklarasi, yang kedua mengikat, binding of force menurut internasional atau konvensi HAM, yang terakhir adalah mengikat secara nasional yang merupakan bagian dari hukum nasional. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.